Sudah kelihatan, Mem? Iya, ini sudah kelihatan, sayang. Modul 6. Iya, modul 6 udah standby, Gabriela? Sudah, Mem. Sudah siap. Semangat dong. Gabriela. Baik, ini Gabriela akan mempresentasikan materi pada modul 6 tentang bahasa laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Oh ya, pada laporan bahasa pada bahasa proposal penelitian itu sangat berbeda kalau masih pada proposal. Berbeda juga dengan bahasa pada laporan. Kita menggunakan formulasi-formulasi bahasa apa itu kira-kira? Baik, kita simak bersama presentasi pemahaman dari Gabriela Siwu. Disilakan, sayang. Baik, selamat malam semuanya. Salam Merdeka Literasi. Saya Gabriela Siwu dengan NIM 18061102228. Saya akan mempresentasikan modul 6 tentang bahasa laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Yang pertama, untuk mengantarkan kita kepada bahasa hasil laporan penelitian dan hasil kegiatan, yang pertama harus kita ketahui bahwa dalam menyajikan hasil penelitian atau hasil kegiatan, termasuk pengolahan dan analisis data dalam bentuk tulisan yang baik tidaklah mudah. Penulis atau peneliti harus memperhatikan segi kebahasaan maupun segi ketepatan waktu dalam pelaporan hasil penelitian atau hasil kegiatan. B. Model teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan disusun menurut teks tertentu. Struktur tes itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, abstrak. Abstrak bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang dilaporkan. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk menyatakan latar belakang dari masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Ini bertujuan untuk menyajikan ulasan yang bersifat teoritis tentang dasar yang digunakan guna mendukung pemecahan masalah. Yang ketiga, metodologi penelitian. Menyajikan pendekatan, metode, dan teknik dalam penelitian. Yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menggambarkan data, hasil penelitian berdasarkan tema, pertanyaan, dan metode yang digunakan. Yang terakhir, penutup. Bertujuan untuk menyampaikan kesimpulan, implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, dan juga saran. B. Teks laporan kegiatan. Teks laporan kegiatan terdiri atas ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. C. Struktur teks dan hubungan dengan genre. Struktur teks dan genre mikro pada laporan penelitian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan genre mikro? Untuk lebih jelas, saya akan menjelaskan secara singkat. Genre mikro merupakan teks yang berdiri sendiri secara tunggal sesuai dengan jenis-jenis yang ada. Genre mikro pula lebih mendetail dalam penjelasan dalam suatu teks. Genre mikro memiliki memiliki tahapan. Setiap masing-masing struktur teks dari laporan dan penelitian dan laporan kegiatan itu berbeda. Ini bertujuan untuk direalisasikan oleh genre mikro sesuai dengan isi dan fungsi retoris masing-masing, agar juga tujuan fungsi retoris itu dapat dicapai dalam penulisannya. Yang pertama, laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan rangkaian kegiatan setelah penelitian dijalankan berdasarkan proposal yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan penelitian mengandung unsur-unsur yang saling terkait. Antara lain,
Saya akan bacakan karena tidak ditunjukkan dalam PowerPoint ini. Menurut Partridge dan Stierfield tahun 2007, yang pertama ada hal judul, yang kedua hal pengesahan pembimbing. Ini dikhususkan untuk skripsi dan tesis dan juga disertasi. Yang ketiga ada kata pengantar, daftar isi. Yang keempat daftar isi. Yang kelima daftar tabel dan daftar gambar. Yang keenam abstrak. Yang ketujuh masuk pada bab 1. Yang ke-8 bab 2 landasan teori. Yang ke-9 bab 3 yang berisi metodologi penelitian. Yang ke-10 bab 4 yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Yang ke-11 bab 5 berisi penutup, kesimpulan, saran, dan implikasi. Yang ketiga daftar pustaka, dan yang terakhir ada lampiran. Unsur-unsur yang telah saya sebutkan tersebut memiliki variasi, tergantung peneliti, penulis, atau lembaga tersendiri dalam penulisannya. Yang kedua ada laporan kegiatan. Laporan kegiatan mengandung unsur-unsur inti yang saling terkait, yaitu ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Unsur-unsur lain yang ada juga meliputi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka, dan lampiran. Berikut saya lampirkan struktur teks dan genre mikro pada artikel pada laporan hasil penelitian. Yang pertama, struktur teks yaitu abstrak. Genre mikro yang diharapkan abstrak. Fungsi retorisnya menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Pendahuluannya, yang kedua pendahuluan, genre mikro, eksposisi. Fungsinya memberikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, dan gambaran tentang tujuan dan pendekatan metode teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, tinjauan pustaka, genre mikro, review, menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, juga menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Yang keempat, metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan adalah rekon, atau meliputi deskripsi prosedur, laporan, menyajikan pendekatan. Fungsi retorisnya menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima, hasil. Genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi atau meliputi laporan dan rekon. Fungsi retorisnya untuk menyajikan temuan-temuan penelitian. Yang keenam, ada pembahasan. Genre mikronya diskusi atau meliputi eksplanasi, membahas dan atau menjelaskan temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka, dan juga untuk membahas apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini. Yang terakhir ada simpulan. Genre mikro yang diharapkan adalah eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran baik secara teoritis maupun praktis. Yang kedua, saya lampirkan juga struktur teks dan genre mikro pada laporan kegiatan. Yang pertama, ada ringkasan. Genre mikro yang diharapkan ringkasan. Fungsinya untuk memberikan ringkasan dari keseluruhan laporan kegiatan. Yang kedua, pendahuluan. Genre mikro, deskripsi, dan atau meliputi eksposisi. Fungsi retoris untuk memberikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, deskripsi kegiatan. Genre mikro yang diharapkan deskripsi. Menguraikan nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksana kegiatan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan.
Genre mikro yang diharapkan deskripsi meliputi rekon dan prosedur, menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh, dan juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala tersebut. Yang terakhir, penutup. Genre mikronya deskripsi dan atau meliputi eksposisi. Menyatakan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, serta mengajukan saran-saran untuk kegiatan yang akan datang. Unsur-unsur dalam laporan penelitian dan kegiatan bervariasi dalam hal nama dan urutan, karena setiap lembaga atau peneliti ataupun penulis memiliki gaya dan aturan tersendiri. Ini biasanya disebut dengan gaya selingkung. Akan tetapi dari berbagai gaya yang ada, tetap dapat diambil kesamaannya, yakni pada unsur-unsur utama dalam laporan. Yang terakhir, kesimpulan dari modul 6 ini adalah yang pertama, laporan hasil penelitian maupun hasil kegiatan berfungsi untuk melaporkan dan memberitahukan kepada pihak tertentu bahwa suatu penelitian ataupun kegiatan telah dilakukan dan memiliki hasil tertentu. Secara umum, suatu hasil penelitian terdiri dari abstrak, pendahuluan, landasan teori, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, dan juga penutup. Kemudian untuk hasil kegiatan terdiri dari ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir penutup. Seperti yang telah saya katakan tadi, kedua laporan ini, baik hasil penelitian maupun hasil kegiatan, bisa bervariasi dalam hal nama dan urutan, karena setiap peneliti memiliki gaya dan aturannya tersendiri. Demikian hasil presentasi saya dengan modul 6. Saya berterima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Terima kasih, Ci. Terima kasih, Gabriela. Sampean host saya, Gabriela. Iya, soalnya dengan jiwa raga. Iya. Aduh, thank you banget, Gabriela. Oke, nanti salam buat teman-teman yang belum, Nak, ya. Oke, nanti kita ngobrol di grup. Ya, makasih, sayang. Thank you.